Firman Tuhan kita hari ini Amsal pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu membacakan ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-17. Amsal pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan ayat yang pertama, ayat 1, Bapak Ibu membacakan ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-17. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal menciptakan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa yang mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi menghasilkan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah perlindungan, tetapi dosa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa yang mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Amsal mengingatkan kepada kita, Amsal Salomo mengingatkan kepada kita bahwa kita akan mempelajari dua ayat di sini sangat penting bagi kita, bahwa di dalam ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-16. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Di ayat yang ke-15 dan 16, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ayat yang ke-16, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa pagi hari ini kita bersyukur bahwa hati yang gembira itu dikatakan muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Orang sering mengatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Tentunya kalau hati yang gembira itu memberikan suatu pengertian kepada Salomo bahwa dia memiliki hati yang gembira, hati yang penuh dengan syukur, hati yang bersukaria, dan juga di sini adalah hati, dikatakan bahwa hati yang tidak bersusah, dan juga dikatakan hati yang berpesta. Oleh sebab itu, kenapa firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa hati kita harus bergembira. Ketika kita bergembira, maka apapun yang menjadi keluh kesah kita, pergumulan kita pasti bisa kita atasi. Kenapa? Hati yang gembira, hati yang bersukaria. Kalau kita sering diberikan mungkin di sekolah atau masuk di BRI atau di mana, sebenarnya harus pertama mungkin senyum atau salam, senyum, sapa, dan terima kasih. Dan itu ada sesuatu hal yang menarik, bahwa ketika kita disapa atau ketika kita diberikan satu ucapan, bahwa itu sesuatu yang timbul di dalam hati. Jadi oleh sebab itu, kalau hati kita bergembira, pasti kita mudah, di situ dikatakan kita mudah senyum, mukanya berseri-seri, kita mudah mengucapkan terima kasih, kita mudah mengatakan segala sesuatu dengan lemah lembut. Di ayat yang ke-1 bahwa orang yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Jadi ketika
di dalam kehidupan kita, kita bersyukur bahwa kenapa hati kita harus gembira. Karena ketika hati kita tenang, di dalam ayat-ayat yang lain mengatakan bahwa hati kita tenang maka kita bisa berdoa. Hati kita tenang maka kita bisa bersyukur. Hati kita tenang maka kita bisa bernyanyi memuji Tuhan dan sebagainya. Ketika hati kita tidak tenang, apa yang menjadi persoalan kita? Seperti hati kita gundah gulana. Bahwa Yakobus mengatakan orang yang mendua hati seperti gelombang laut yang terombang-ambing seperti itu. Jadi orang yang mendua hati pasti terombang-ambing. Dia tidak tenang. Oh, sebentar ke sana, sebentar ke sini. Orang bilang apa dia ikut dan sebagainya. Tidak tenang orangnya. Tidak berprinsip seperti itu. Memang itu yang penting bagi kita bahwa firman Tuhan mengingatkan bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang cinta kepada Tuhan, pertama adalah hatinya bergembira. Walaupun ada masalah, walaupun kekurangan, kita semua mengalami kekurangan, entah itu makan, itu pekerjaan, kekurangan itu ada. Tetapi kita percaya, hati kita itu menjadi fondasi atau dasar utama. Kalau hati kita tenang, walaupun ada masalah lain, ada kesulitan lain, maka di dalam hati kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa berserah diri kepada Tuhan. Kita bisa percaya bahwa semua pasti Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Karena hati yang gembira, mukanya berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi apapun yang kita lakukan, karena hati yang gembira itu akan menyegarkan, memberikan kesembuhan secara jasmani. Tubuh kita menjadi segar. Orang yang hatinya sedih, setiap hari bersedih terus, menangis dan menangis, pastinya lemah, tidak ada tenaga, tidak ada semangat, patah semangatnya, dia tidak bisa melakukan ini pun susah, itu pun susah. Dan itu terus menerus. Kemarin ada yang meninggal, ada orang tua, salah satu di tempat saya. Waktu itu saya pergi, saya sempat bertemu, meninggal terus karena mereka sudah usianya lanjut. Nah, istrinya lebih dulu dipanggil Tuhan. Dan suaminya ini sekarang ini tidak ada daya, dia katanya tidak ada semangat lagi. Karena pasangannya sudah meninggalkan dia, karena mereka berdua hidup bersama, tinggal bersama, anak-anaknya di luar kota, dan istrinya sudah dipanggil dan kehilangan semangatnya. Karena sesuatu orang yang mendekat dengan dia, tidak ada yang bisa berbicara, mungkin menghiburlah seperti itu, ada orang yang diajak komunikasi. Tetapi yang di sini dimaksud adalah ketika hati kita tidak bersukaria, tidak bersyukur, tidak tenang, maka apapun yang kita lakukan, maka Tuhan akan memberikan suatu pengertian bahwa orang yang patah semangat, maka itu dikatakan juga di dalam ayat bahwa hati yang gembira itu membuat kita berseri-seri mukanya. Hati yang gembira itu adalah obat. Hati yang gembira itu memberikan kita semangat. Oleh sebab itu, kalau saya juga sering kalau ada masalah, ada persoalan, pasti saya lebih kepada ada masalah terjadi, ada ini. Yang penting hati kita bisa tenang. Hati kita damai, pastinya Tuhan akan menolong kita. Semua itu sumbernya dari hati. Kalau hati kita sedih, hati kita gundah gulana, hati kita dalam situasi yang diombang-ambing, tidak menentu, apapun yang kita lakukan pasti tidak tenang. Coba membayangkan kalau orang yang ada masalah, ada sakit atau persoalan apapun terjadi, pasti dia susah untuk tenang. Aduh, bagaimana ya? Bagaimana ya? Ada perasaan, hati itu berbicara perasaan. Kalau orang tua anaknya sakit pasti rasanya, anak saya kok kapan pulihnya, kapan sembuhnya. Itu ada rasa, ada perasaan. Hati itu berbicara tentang perasaan kita. Oleh sebab itu orang yang takut akan Tuhan, hatinya bergembira atau bersukaria. Apapun yang dilakukan kalau hatinya tenang, tidak mendua hati, tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang dilakukan pasti dipimpin oleh Tuhan. Itu kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Itu obat untuk jiwa kita, tubuh kita, dan juga apa? Orang yang hatinya gembira semangat untuk bekerja, orang yang hatinya gembira semangat untuk melakukan kegiatan, menyapa orang pun dengan baik, melakukan apapun dengan baik, apapun yang dia lakukan, orangnya merasa senang. Orang ini kok semangat sekali ya. Ternyata orang itu coba dicek, pasti hati orang itu tenang. Dan ada salah satu jemaat yang kena liver, sering sakit-sakitan, orang dari Bangli juga jemaat di Persada Sari, Pak Rai namanya, waktu pernah ke Natal ke sini, sekarang dia lagi karena penyakit liver, sakit-sakitan kemarin cukup parah dan terus menerus seperti itu, bahwa hatinya itu bermasalah seperti itu. Sekarang kondisinya cukup parah. Bahwa itu ada kondisi di mana hatinya tidak sehat.
Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa kalau hati kita tenang, hati kita damai sejahtera Allah dan Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, maka apapun yang kita lakukan, hati kita itu menjadi tenang. Ketika hati kita menjadi tenang, kita bisa berdoa, kita berbicara kata yang baik, kata yang lemah lembut. Seperti itu orang yang berlaku kasar, ketika ada yang berkelahi seperti itu, ada yang datang dengan tengah. Oh, kamu harus seperti ini. Itu adalah kata-kata yang baik. Bagaimana hati kita gembira, maka muka kita berseri-seri, bahwa apapun yang kita lakukan, kita tidak bersedih. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, karena hati kita sumbernya itu adalah ada damai sejahtera Allah di dalamnya. Oleh sebab itu, kalau kita melihat di dalam beberapa ayat di Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, di situ dikatakan bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ayat Filipi pasal 4 mengatakan di ayat yang ketujuh bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi hati kita, kalau ada damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan juga hati kita, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, maka ada berkat, ada sukacita menyertai kita. Apapun itu. Oleh sebab itu hati yang gembira karena kita percaya kepada Tuhan. Karena damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, hati, dan juga pikiran kita. Yang kedua adalah bagaimana kita harus menjaga hati kita supaya tetap bergembira. Dan juga yang kedua adalah menjaga pikiran kita. Kalau hati kita tenang, pikiran pun tenang, maka semua yang kita lakukan akan nikmat dan terasa indah. Kenapa? Kalau pikiran tidak tenang, susah tidur, susah melakukan apapun, pikirannya sana, pikirannya sini, hatinya sudah tidak tenang, pikiran pun tidak tenang, itu yang lebih kacau lagi. Kalau pikiran pun tidak tenang tapi hatinya agak, oh ya, dia bisa kontrol lah, itu akan lebih baik daripada hatinya tidak tenang tapi pikiran pun tidak tenang. Itu akan semakin kacau. Apapun yang dilakukan itu tidak tepat sasaran. Disuruh orang yang tidak tenang pikirannya, disuruh ambil lain, dibuatnya yang lain. Itu orang yang tidak fokus dan tidak tenang. Karena orang yang tenang, orang yang hatinya tenang, ada hati yang gembira, ada sukacita, dan juga pikirannya tenang, maka di situ ayat Alkitab mengatakan bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, baik itu hati dan juga di dalam pikiran. Apapun itu, orang yang perkataannya baik, orang yang perkataannya memberikan semangat, perkataannya memberikan dorongan, orang yang perkataannya tidak mencaci maki, melakukan segala kejahatan dan sebagainya, itu adalah orang yang hatinya tenang, orang yang takut akan Tuhan, orang yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Oleh sebab itu kita harus hari ini, saat ini, bahwa apapun situasinya, keadaan kita saat ini, kita percaya bahwa kita tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi. Kalau saya membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 1 Timotius pasal 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau hati kita tenang dan juga pikiran kita tenang, maka apapun yang kita lakukan pasti dilakukannya dengan baik, dengan penuh ucapan syukur, ada tanggung jawab di dalam, dan semua yang kita lakukan di dalam keluarga pun merasa damai. Dan di dalam semuanya itu, karena firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah memberikan kita adalah roh, bukan roh ketakutan. Jadi ketika ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, kita tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi saat ini. Entah itu COVID, sakit penyakit yang lain, segala macam itu. Yang penting sekarang adalah, kemarin kita mendengar bahwa harus menjaga imun, jaga pikiran, jaga hati, jaga ini. Ternyata ayat Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu dari hati. Dari hati itu terpancar kehidupan. Dari pikiran kita itu yang menentukan kita sehat atau tidak. Orang yang semakin hari terbeban, menangis, bersedih, pergumulannya berat, terus mengeluh, pasti hidupnya tujuannya tidak tepat. Dan saya sudah kehilangan arah. Tetapi orang yang hatinya tenang, percaya kepada Tuhan Yesus, pikirannya tenang, dan juga di dalam segala sesuatu yang dia lakukan, pasti ada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, mungkin saudara-saudara kita mungkin ada yang sakit dan sebagainya. Pikiran itu menentukan bahwa kita itu sehat atau tidak.
Kenapa saya itu jarang kadang sakit? Apapun yang dilakukan itu yang penting intinya itu hatinya tenang, pikirannya tenang. Entah itu masalah berat apapun, harus kita berpikir bahwa kita berani untuk melakukan dan segala sesuatu masalah pasti kita lewati bersama dengan Tuhan. Jadi apapun itu, masalah yang datang, sakit penyakit, persoalan apapun, kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita roh bukan ketakutan, tapi roh keberanian untuk itu. Oleh sebab itu orang percaya kita sebagai jemaat di tempat ini, kalau kita terus diberikan keberanian oleh Tuhan, hati kita tenang, pikiran kita tenang, maka kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sudah menjaga hati dan pikiran kita, maka kita dapat berterima kasih. Oh, terima kasih. Masalah ada, pergumulan ada, ini banyak, tetapi hati saya tetap tenang. Pikiran saya bisa kuasai. Dan itu di dalam surat-surat Paulus mengatakan bahwa orang yang menguasai diri, itu orang itu dapat tenang. Bahwa segala sesuatu kita bisa kontrol. Hati kita, pikiran kita kontrol dengan baik. Oleh sebab itu orang yang selalu sehat, pikirannya dan perasaannya segala dengan baik. Karena dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, persoalan, masalah apapun, bahwa Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan kita. Hati kita tenang, pikiran kita tenang, segala sesuatu kita lakukan dengan baik, Tuhan akan menuntun kita. Seperti dikatakan ayat yang ke-16, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Dan lebih baik sepiring sayur dengan kasih, daripada lembu tambun dengan kebencian. Ini berbicara tentang bagaimana orang itu bisa menjaga hatinya dan juga pikirannya, dan orang itu tetap bersandar kepada Tuhan. Lebih baik, alangkah indahnya bahwa barangnya sedikit, kekayaannya sedikit, tapi dia takut akan Tuhan. Dan dia juga dikatakan bahwa kalau punya barangnya banyak tapi tidak takut akan Tuhan, itu sia-sialah hidup. Kata pengkhotbah bahwa segala sesuatu yang dititipkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi apapun, entah itu banyak atau sedikit, terlebih indah itu lebih mendekatkan diri, yaitu takut kepada Tuhan. Entah itu apapun yang kita alami, ke dalam keadaan susah, dalam keadaan terbatas, kita percaya lebih pokok atau lebih utama adalah percaya kepada Tuhan. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Harta bisa lenyap, segala sesuatu yang ada di sekitar kita bisa hilang, semua bisa pergi begitu saja. Orang yang disayangi pun, mungkin pasangannya bisa pergi begitu saja. Ada yang kemarin suaminya meninggal dan sebagainya, saudara kandungnya pergi begitu saja secara cepat. Harta kekayaan apapun pergi begitu cepat. Tapi lebih indah adalah kita percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur bahwa lebih baik kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Entah itu ada berkat sedikit, kita tetap bersyukur bahwa semua itu akan indah ketika kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa kalau orang kaya itu, kalau sering kita datangi ke rumahnya, pasti ada satpam, ada anjing galak, ada segala macam itu ada. Pasti ke rumahnya pasti ada. Di mana-mana orang yang penuh banyak kekayaan atau hartanya banyak, rumahnya di sana pasti ada yang jaga, satpamnya jaga. Sudah dijaga satpam, sudah dijaga anjing galak, mungkin pembantunya banyak, tetap orangnya pun tidak tenang. Ternyata sumber ketenangan itu dari hati kita dan juga pikiran kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, entah itu kita punya banyak atau sedikit, hati kita tenang, maka itu memberikan kita semangat, dan hati kita itu yang memberikan kesembuhan. Orang yang selalu membenci orang atau iri hati dan sebagainya, pasti hidupnya semakin hari semakin terpuruk. Wajahnya susah untuk senyum, ditegur, disenggol sedikit begini, oh tersinggung. Woi, ngapain kamu begini? Marah-marah, kan ada yang begitu. Memang itu dari hati kita, kita ngontrol hati kita, pikiran kita. Maka disitulah ayat Alkitab mengatakan bahwa orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, berhatinya bergembira, pikiran pun tenang, dan juga di dalamnya ada kekuatan dan juga ada kebijaksanaan dan berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa kita bersyukur hari ini. Apapun yang terjadi, apapun yang menjadi pergumulan kita, kita percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Di tempat ini, di pelayanan tempat ini, saya berpikir hanya satu, bahwa ketika ada yang datang mengganggu, pasti pikiran tidak tenang, hati juga tidak tenang. Tapi saya bisa mengontrol perasaan, hati, pikiran, dan apapun itu, kita kontrol dengan baik. Oh, ternyata bisa diatasi karena ada damai sejahtera Allah melampaui segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Jadi apapun itu, Tuhan memberikan keberanian kepada kita,
COVID tetap ada, itu tidak menjadi kesulitan bagi kita untuk melakukan apapun, tetap mengikuti aturan yang ada. Kalau kita tetap melakukan kegiatan dengan baik, itu tidak menjadi penghalang untuk mengganggu pikiran dan sebagainya. Tetap tenang di dalam apapun yang terjadi. Karena kita percaya, orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pastinya hatinya bergembira, pikirannya tenang, dan juga dia dapat berdoa dengan bersyukur kepada Tuhan. Bahwa orang yang sakit, pasti dia berdoa. Tetapi orang yang hatinya tidak tenang, pasti dia bergumul di dalam kehidupannya. Bahwa kemarin ada salah seorang anak, dia bergumul karena dia masih kecil, terus ditinggalin oleh orang tuanya. Dan sampai sekarang, kemarin dia sempat bicara sama saya, dia saja tidak tahu orang tuanya di mana sampai sekarang. Dia itu menjadi kesulitan, dia berbicara dengan orang, sedikit pun dia bisa tersinggung, dia kehilangan seperti itu. Dia sering berbicara, dia sekarang sudah belasan tahun umurnya, tapi dia tidak, masih mencari posisi dan jati dirinya. Dan itu menjadi pergumulannya, bahwa orang yang kehilangan arah dan tidak ada pengharapan, kalau orang yang punya, ada yang bisa membimbing dan mengarahkan, pasti dia punya tujuan dan sebagainya. Tetapi orang yang arahnya tidak jelas, pasti dia bimbang, gelisah, dan ragu. Apapun yang dilakukan tidak berani, takut, dan segala macam. Tetapi yang menjadi pergumulannya adalah dia kenapa tidak menemukan orang tuanya, seperti itu pergumulannya. Jadi itu yang menjadi pergumulan setiap orang. Banyak orang mengalami masalah demikian. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih punya pengharapan. Saya hanya berbicara bahwa pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti kita mampu untuk melewatinya. Di tempat ini ada proses, ada waktu, ada kesempatan, kita mampu melewatinya. Dan di dalam segala sesuatu pelayanan tempat ini, apapun itu, Tuhan izinkan untuk kebaikan kita bersama di dalam pelayanan kita di tempat ini. Oleh sebab itu, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Dengan itu, hati kita dapat bergembira, berpikir dengan baik, dan juga kita dapat tenang dan berdoa dan memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami ucap syukur pada pagi hari ini melalui firman Tuhan kepada kami, bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang baik bagi kami, bahwa jiwa kami tenang, hati kami tenang, pikiran kami tenang, karena kami bergembira di dalam Tuhan. Dan juga di dalamnya itu ada damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran kami. Mungkin ada ketakutan yang kami alami, ada kegelisahan yang kami alami, keraguan yang kami alami dalam iman kepada Tuhan. Baik di dalam kebutuhan keluarga, pekerjaan kami, apapun itu menjadi keraguan kami. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kami hari ini, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu entah itu banyak ataupun sedikit. Maka di dalamnya kami dapat, hati kami dapat bergembira kepada Tuhan. Hati kami dapat tenang dan juga pikiran kami dapat tenang. Dan juga di dalamnya kami bersyukur kepada Tuhan dan kami dapat berdoa di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur hari ini. Apapun menjadi pergumulan daripada jemaat Tuhan, bahwa firman Tuhan mengatakan terus tetap semangat di dalam apapun yang kami lakukan. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna adanya bagi kami. Karena oleh sebab itu kami tetap mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, mungkin COVID belum berakhir, segala sesuatu terjadi, bencana terus terjadi. Tapi kami percaya, kami pegang janji Tuhan bahwa Tuhan terus menopang, menuntun, dan memberkati setiap anak-anaknya. Walaupun dunia ini lenyap, tapi anak-anak pemeliharaan daripada Tuhan tetap baik, aman, dan damai, dipimpin oleh kasih dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.